Aku memberi hidup baru. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang merasa terikat oleh masa lalunya. Ada yang hidup dengan penyesalan karena kesalahan yang pernah dilakukan. Ada yang merasa hidupnya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Ada juga yang merasa gagal dalam banyak hal sehingga kehilangan harapan untuk masa depan. Perasaan seperti ini sering membuat seseorang merasa bahwa hidupnya tidak dapat berubah lagi. Banyak orang mencoba memulai hidup yang baru dengan usaha mereka sendiri. Mereka mencoba memperbaiki kebiasaan, mengubah lingkungan, atau membuat keputusan yang berbeda. Namun seringkali perubahan itu tidak bertahan lama karena perubahan yang sejati tidak hanya berasal dari usaha manusia, tetapi dari pembaruan yang Tuhan kerjakan di dalam hati. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang memberi hidup baru. Dia tidak hanya memperbaiki kehidupan manusia dari luar, tetapi memperbarui manusia dari dalam. Tuhan sanggup mengubah hati, pikiran, dan arah hidup seseorang sehingga ia memiliki kehidupan yang benar-benar baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ayat ini memberikan pengharapan yang besar bagi setiap orang percaya. Ketika seseorang datang kepada Kristus, Tuhan tidak lagi melihatnya berdasarkan masa lalunya. Tuhan menjadikannya ciptaan yang baru. Hidup yang lama dengan segala dosa, kesalahan, dan kegagalan tidak lagi menjadi penentu masa depan seseorang. Menjadi ciptaan baru berarti Tuhan memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Cara berpikir kita diperbarui. Sikap hati kita diubahkan. Arah hidup kita juga diarahkan kepada kehendak Tuhan. Perubahan ini bukan sekadar perubahan perilaku dari luar, tetapi perubahan yang dimulai dari hati. Hanya Tuhan yang mampu melakukan pembaruan seperti ini. Firman Tuhan juga berbicara tentang pembaruan hati dalam Yehezkiel 36 ayat 26. "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati manusia. Dia menggantikan hati yang keras dengan hati yang baru. Dia memberi roh yang baru sehingga seseorang memiliki kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang dahulu hidup jauh dari Tuhan mengalami perubahan yang luar biasa setelah mereka mengenal Kristus. Hidup yang dahulu dipenuhi oleh dosa dapat diubahkan menjadi hidup yang dipenuhi oleh kasih, pengharapan, dan kebenaran. Alkitab memberikan banyak contoh tentang perubahan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Rasul Paulus. Sebelum mengenal Kristus, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Ia bahkan menyetujui tindakan terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah secara radikal. Orang yang dahulu menganiaya jemaat justru menjadi salah satu pemberita Injil yang paling setia. Tuhan memakai hidupnya untuk membawa banyak orang kepada keselamatan. Perubahan ini menunjukkan bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan untuk dipulihkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk diterangi. Tuhan sanggup mengubah seseorang secara total ketika ia datang kepadanya. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 6 ayat 4. "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang baru. Kita tidak lagi hidup seperti dahulu. Kita dipanggil untuk berjalan dalam kehidupan yang diperbarui oleh Tuhan. Hidup baru ini berarti meninggalkan cara hidup yang lama dan belajar hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi dipimpin oleh Roh Tuhan. Setiap hari kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Mungkin hari ini ada orang yang merasa hidupnya dipenuhi oleh kegagalan atau kesalahan. Ada yang merasa masa lalunya terlalu berat untuk dilupakan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan kita. Ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya dan bertobat, Tuhan memberikan awal yang baru. Tuhan memulihkan hidup yang hancur dan menuntun seseorang untuk berjalan dalam kehidupan yang baru bersamanya.
Kasih Tuhan lebih besar daripada dosa manusia. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Apa yang tidak dapat diperbaiki oleh manusia dapat dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu jangan tinggal dalam bayang-bayang masa lalu. Jangan biarkan kesalahan masa lalu membuat kita kehilangan harapan. Datanglah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia sanggup memberi hidup yang baru. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, setiap hari menjadi kesempatan untuk mengalami pembaruan. Tuhan membentuk hidup kita sedikit demi sedikit sehingga kita semakin mencerminkan kasih dan kebenarannya. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberi hidup baru. Terima kasih karena Engkau tidak melihat kami berdasarkan masa lalu kami, tetapi Engkau memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru bersamamu. Perbarui hati kami dan ubahkan hidup kami supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu setiap hari. Tolong kami meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam kebenaran MU. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain, serta dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.